Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pancasila ingin mempresentasikan dalam bentuk video untuk memenuhi tugas mata kuliah mesin konversi energi. Kami sendiri dari kelompok 7, nama saya Joko Triwidianto dengan NPM 4316210037, dan di sebelah saya Jihan Syami 4316210036. sebelah saya juga. Saya Zana Sindani dengan NPM 4313210004. Dalam presentasi dalam bentuk video ini kita membahas 3 materi tentang turbin uap. Yang pertama adalah apa itu turbin uap, yang kedua Bagian-bagian dari turbin uap, dan yang terakhir adalah Siklus Rankine yang terdapat dalam turbin uap tersebut. di sini kita langsung saja masuk ke materi. Nah, di sini kita memasuki pengertian yang pertama, apa itu turbin uap. Di sini, turbin uap adalah sesuatu penggerak mulai yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Dan energi kinetik ini selanjutnya diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin langsung atau dengan bantuan elemen lain dihubungkan dengan mekanisme yang digerakkan. Tergantung dari jenis mekanisme yang digerakkan, turbin uap dapat digunakan pada berbagai bidang industri seperti untuk pembangkit listrik. Turbin uap adalah sesuatu komponen dasar dalam pembangkit listrik tenaga uap, di mana komponen utama dari sistem tersebut yaitu ketel, kondensor, pompa air ketel, dan turbin itu sendiri. Uap yang berfungsi sebagai fluida kerja dihasilkan oleh ketel uap, yaitu sesuatu alat yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Berikut ini adalah gambar potongan turbin uap atau Shin Nippon Machinery. Terdiri dari 13 bagian. Yang pertama, kopling. Kedua, bantalan seluncur. 3, poros turbin. 4, tutup atas. Kelima, piringan dan sudu jalan. Keenam, piringan dan sudu arah. 7, rumah turbin bawah. 8, labirin. 9, bantalan radial dan aksial. 10, tumpu bantalan depan. 11, penumpu bagian belakang. 12, sistem kontrol hidrolik. Nah, dan bagian terakhir adalah katup pengontrol. Dalam urutan nomor bisa dilihat dalam gambar berikut. Di sini kita memasuki siklus Rankine pada turbin uap, yang dimana jika kita memasuki siklus Rankine pada turbin uap, kita harus mengerti apa itu diagram TS. Diagram TS adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara temperatur atau T dengan entropi atau juga S, fluida pada kondisi tekanan, entalpi, fase, dan massa jenis tertentu. Jadi pada diagram TS
terdapat besaran-besaran tekanan, massa jenis, temperatur, entropi, entalpi, dan fase fluida. Adapun proses-proses diagram TS yaitu mempunyai 4 titik proses di dalam diagram TS, di mana proses 1 kedua adalah proses pada tekanan konstan yang berlangsung pada boiler. Pada proses ini kalor masuk ke sistem atau disebut juga key-in. Lalu memasuki tahap proses 2 ketiga yang dimana proses ekspansi isentropis atau adiabatis reversible yang berlangsung di dalam turbin uap. Pada proses ini terjadi kerja keluar sistem atau disebut V-out. Langsung masuk proses 3 ke 4 yang dimana proses pada tekanan konstan yang berlangsung di dalam kondensor. Pada proses ini kalor keluar sistem atau pembuangan kalor. Lalu memasuki proses 4 ke 1 adalah proses penekanan secara isentropis oleh pompa. Pada proses ini kerja masuk ke dalam sistem atau W-in yang dimana keempat titik proses bisa dinamakan proses tertutup. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Rankine. Siklus Rankine sendiri adalah siklus daya uap yang digunakan untuk menghitung atau memodelkan proses kerja mesin uap atau turbin uap. Siklus ini bekerja dengan fluida kerja air. Semua PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap bekerja berdasarkan prinsip kerja siklus Rankine. Siklus Rankine pertama kali dimodelkan oleh William John Macon Rankine, seorang ilmuwan Skotlandia dari Universitas Glasgow. Untuk mempelajari siklus Rankine, terlebih dahulu kita harus memahami tentang TS diagram yang mana sudah dijelaskan di slide sebelumnya oleh saudara Joko. Pada gambar ini di sebelah kiri terdapat pompa, kemudian di atas boiler dan di bawahnya kondensor. Pada siklus Rankine ideal sederhana, air dipompa oleh pompa pengisi boiler ke dalam boiler. Pompa yang bertugas untuk memompakan air ke dalam boiler disebut feed water pump. Pompa ini harus dapat menekan air ke boiler dengan tekanan yang cukup tinggi atau sesuai dengan tekanan kerja siklus. Secara ideal, pompa bekerja menurut proses isentropis atau adiabatis reversible, dan secara aktual, pompa bekerja menurut proses adiabatis irreversible. Di dalam boiler, air yang bertekanan tinggi dipanaskan hingga menjadi uap panas lanjut. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, economizer. Air pertama-tama masuk ke dalam economizer. Sesuai namanya, economizer atau economer berfungsi sebagai pemanas awal. Alat ini juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi boiler dengan cara menggunakan panas sisa gas buang untuk memanaskan awal air yang masuk ke dalam boiler tersebut. Kemudian yang kedua, evaporator. Dari economizer, air masuk ke drum penampung air di evaporator. Di dalam evaporator, air dipanaskan melalui pipa-pipa evaporasi hingga berubah menjadi uap. Uap air yang keluar dari evaporator adalah uap jenuh
Kemudian yang ketiga ada superheater. Selanjutnya uap jenuh dari evaporator masuk ke superheater. Superheater adalah alat penukar kalor yang dirancang khusus untuk memanaskan uap jenuh menjadi uap panas lanjut dengan menggunakan gas panas hasil pembakaran. Uap panas lanjut yang keluar dari superheater siap digunakan untuk memutar turbin uap. Kemudian uap panas lanjut dari boiler tersebut dialirkan ke turbin uap melalui pipa-pipa uap. Di dalam turbin uap, uap panas lanjut diekspansikan dan digunakan untuk memutar rotor turbin uap. Proses ekspansi di dalam turbin uap berlangsung melalui beberapa tahap. Di antaranya yang pertama, proses ekspansi awal di dalam turbin tekanan tinggi atau roda Curtis. Uap panas lanjut yang bertekanan tinggi diekspansikan di nozzle dan kemudian digunakan untuk memutar roda Curtis. Roda Curtis adalah turbin uap jenis turbin impuls. Pada roda Curtis ini terjadi penurunan tekanan yang signifikan. Kemudian yang kedua, proses ekspansi pada turbin tingkat menengah. Turbin tingkat menengah menggunakan turbin jenis reaksi dan tersusun atas beberapa tingkat turbin. Yang ketiga, proses ekspansi tingkat akhir. Pada tingkat akhir ini, uap terus diekspansikan hingga tekanan sangat rendah, biasanya di bawah tekanan atmosfer, dengan bantuan kondensor. Putaran poros yang dihasilkan dari proses ekspansi uap panas lanjut di dalam turbin digunakan untuk memutar beban. Beban dapat berupa generator listrik seperti di PLTU atau propeller yang bisa juga disebut baling-baling untuk menggerakkan kapal. Kemudian uap tekanan rendah dari turbin uap mengalir ke kondensor. Di dalam kondensor, uap didinginkan dengan media pendingin air hingga berubah fase menjadi air. Kemudian air ditampung di dalam tangki dan dipisahkan dari gas-gas yang tersisa dan siap untuk dipompa ke dalam boiler oleh pompa pengisi boiler. Proses ini terus berlanjut dan berulang hingga membentuk sebuah siklus yang disebut dengan siklus Rankine.